Iya, pada perdagangan hari ini IHSG mampu melanjutkan penguatannya, artinya IHSG ini berhasil ditutup menguat selama 2 hari beruntun. Dalam sepekan Safira kalau kita lihat meskipun memang masih terkoreksi, tapi Ya. setidaknya ini terpangkas ya sekitar 0,64% dibandingkan pekan sebelumnya yang kalau kita lihat penurunan atau koreksinya ini cukup signifikan. Nah kalau kita lihat pada hari ini begitu ya, sebetulnya apa sih sentimen yang membawa IHSG berada di zona hijau? Iya, kalau kita lihat begitu ya, ini kabar baik datang dari Amerika Serikat begitu ya, yang memang negeri Paman Sam ini melaporkan inflasinya melandai 6,5% atas secara tahunan, meskipun tidak begitu signifikan begitu ya, dibandingkan November 2022 yang hanya sebesar 7,1%. Kali ini tipis-tipis saja, hanya lebih rendah 0,1%. Sementara itu inflasi inti juga naik 0,3%, ini sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar secara tahunan begitu ya, inflasi inti ini menjadi 5,7%. Meskipun masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%, melandainya inflasi Amerika Serikat ini meningkatkan kemungkinan ya ada perlambatan laju pengetatan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Namun di sisi lain juga yang kita sudah dengar begitu ya dari laporan risalah The Fed sebelumnya, realisasi ini juga akan menjadi pertimbangan The Fed yang akan mengambil kebijakan suku bunga acuan dengan berkomitmen masih akan hawkish dalam upaya menurunkan inflasi dengan menahan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga pula Sasa yang kita lihat begitu ya, membuat Wall Street fluktuatif juga pada saat pasar utama Amerika Serikat ini memang ditutup sumringah pada perdagangan Kamis, meski sempat masuk ke zona merah, namun memang dengan cepat mampu berbalik arah dan bertengger di teritori positif. Dengan data menunjukkan moderasi inflasi, ini menambah harapan bahwa Federal Reserve juga akan memperlambat laju kenaikan suku bunga di masa depan. Kalau kita lihat sejumlah pejabat The Fed di awal pekan ini juga mengisyaratkan nih kemungkinan akan menaikkan 25 basis point selama pertemuan Februari jika data harga konsumen ini semakin memperlihatkan ekonomi yang mendingin begitu ya. Dan gak lupa juga Sasa malam ini ada pembacaan awal sentimen konsumen Amerika Serikat untuk periode Januari 2022 dan indeks sentimen konsumen yang dipublikasikan oleh University of Michigan ini merupakan salah satu indikator yang paling dapat diandalkan begitu ya untuk memprediksi terjadinya resesi di Amerika Serikat. Iya, Safira menarik kalau kita cermati ini adalah good news bagi Ya. sentimen global karena memang bayang-bayang sentimen terkait dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed ini selalu menjadi pemberat langkah bursa Ya. saham global begitu ya, termasuk tanah air begitu ya, yang tampaknya juga sulit untuk kembali ke level psikologis 7.000 karena meskipun memang jauh ya tadi Anda katakan dari target 2% inflasi dari Amerika Serikat, tapi kalau kita lihat secara historis dalam 6 bulan terakhir sebetulnya sudah mulai melandai Iya. sehingga ini ada optimisme bahwa kayaknya The Fed ini bakal mengendurkan laju kenaikan suku bunga acuan. Karena tadi juga di bulan depan kemungkinan The Fed ini akan mengendurkan sekitar 25 basis point. Nah ini artinya cukup jauh dibandingkan dengan kenaikan dalam 4 bulan terakhir sebesar 75 basis point. Betul Ini tadi sekali. kalau ada good news dari Amerika Serikat. Kalau dari negara dengan perekonomian terbesar kedua itu China. Ini kan kembali membuka aktivitas perekonomiannya ya. Tentunya ini akan cukup menjadi kabar baik bagi Indonesia karena merupakan salah satu mitra dagang utama tanah air sehingga bisa mengenjot aktivitas ekspor impor. Tapi ternyata ini ada implikasinya ya terhadap pasar saham domestik. Sebetulnya bagaimana sih dampak dari reopening ekonomi China ini terhadap ekuitas tanah air kita, Safira? Ya betul sekali. Pokoknya kalau misalkan melihat pergerakan IHSG saat ini, sentimennya masih beredar seperti shifting aset, reopening Tiongkok, dan yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya sikap hawkish dari The Fed. Sementara kalau misalkan kita lihat ekspektasi pemulihan permintaan dari Asia Timur begitu ya, khususnya Tiongkok juga membaik nih seiring reopening dan pelonggaran restriksi COVID-19 di Tiongkok. Meski demikian Sasa, di saat bersamaan juga investor juga patut menyimak gitu ya dari dampak pembukaan kembali ekonomi China secara lebih luas sebab memang kondisi ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri nih bagi pasar ekuitas domestik. Jadi pembukaan ekonomi tersebut bisa saja memperparah sentimen buruk nih dengan kaburnya investor asing dari pasar saham dalam negeri karena memang investor asing bisa aja keluar dari pasar keuangan Indonesia dan masuk ke China untuk membeli aset yang masih dianggap under value atau murah secara valuasi. Jadi memang pasar China lagi menjadi primadona investor-investor asing saat ini dan kalau kita lihat berdasarkan PE-nya begitu ya, pasar domestik ini sekarang berada di 13 begitu ya, lalu ada Hang Seng berada di
7,6 dan TAIEX berada di 10 begitu. Jadi cukup beralasan begitu ya kalau memang pasar domestik ini tengah ditinggalkan begitu dan pasar China masih menjadi yang menarik bagi investor asing. Lebih atraktif begitu ya, Ya. Fir. Ya, kalau kita lihat ini juga mungkin tampaknya memang tercermin dari segi nilai transaksi kita yang masih tampaknya jauh nih dari rata-rata nilai transaksi di tahun lalu sekitar 14 sampai 16 triliun begitu. Kalau kita lihat dalam 2 pekan pertama di tahun 2023 tampaknya masih di sekitaran di bawah 10 triliun. Artinya tampaknya masih sangat sepi. Kemudian dari segi net sale asing, ini juga di pasar reguler masih cukup signifikan peningkatannya masih di sekitar 1 triliun. Nah itu kalau dari sentimen global. Kalau dari sentimen domestik apa nih yang investor perlu cermati, Fir? Ya kalau dari sentimen dalam negeri ada juga lah sentimen positif lainnya begitu ya yang berasal dari aktivitas ekonomi yang masih dinilai cukup kuat meski dibayangi resesi global, yaitu indeks kepercayaan konsumen atau IKK Indonesia ini naik ke 119,9 di Desember dan penjualan retail kita ini tumbuh 1,3% secara tahunan di November 2022. Paling tidak itu membuat pelaku pasar agak sedikit melihat begitu ya secerca harapan bahwa masih ada pergerakan ekonomi yang masih akan tumbuh begitu. Iya, memang di tengah bayang-bayang ancaman perlambatan ekonomi global, kemudian resesi, memang terkait dengan konsumsi domestik, kepercayaan konsumen terhadap memandang seperti apa perekonomian Indonesia dalam 6 bulan ke depan, artinya cukup baik begitu ya, karena kalau kita bandingkan memang fundamental Indonesia bisa cukup kuat, karena tercermin juga dari neraca perdagangan kita yang juga bahkan surplus selama lebih dari 20 bulan. Nah, selain itu kalau kita lihat juga Safira, sektor-sektor apa saja sih yang menarik? Karena kalau kita lihat hari ini justru saham-saham perbankan terkoreksi. Nah kalau misalkan saham-saham energi justru hari ini yang menguat nih. Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya, selanjutnya memang investor juga patut memperhatikan nih pergerakan harga sejumlah komoditas utamanya dunia yang juga menjadi unggulan di Indonesia begitu ya, seperti batu bara dan juga emas yang menjadi salah satu komoditas yang belakangan memang lagi rajin menguat begitu ya, didorong oleh ambruknya indeks dolar yang mulai mengalami penurunan karena investor juga berharap The Fed akan segera berhenti menaikkan suku bunga acuannya. Dan belum lama ini PBOC atau People Bank of China ini memborong emas dalam jumlah yang besar dalam 2 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat World Bank Council gitu ya atau WGC pada Jumat pekan lalu juga melaporkan bahwa Bank Sentral Negeri Panda tersebut memborong emas sebanyak 32 ton pada November 2022. Dan pembelian emas oleh PBOC ini adalah yang pertama kali sejak September 2019 atau memang lebih dari 3 tahun lalu. Dan kalau kita lihat begitu ya untuk emas sendiri prospeknya sangat bagus juga untuk emas, apalagi memang setelah pembukaan kembali ekonomi China begitu ya, bukan hanya pembelian dari bank sentral, namun kalau kita lihat permintaan retail juga pasti juga akan menular gitu ya dan akan semakin meningkat. Ini juga bisa menular juga ke emiten dalam negeri, sebut saja ya Antam begitu ya, penjualan emas emiten BUMN PT Aneka Tambang ini juga diperkirakan juga akan meningkat. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini Aneka Tambang atau Antam begitu ya ditutup nyaris menguat 1% atau 0,94% ke level 2.150. Dan kalau kita lihat Merdeka Cooper kita lihat melesat lebih dari 1%, 1,12% ke level 4.500. Sepertinya juga terkena sentimen tersebut bisa jadi. Iya, tampaknya memang emas ini semakin menunjukkan kilaunya ya di tahun ini seiring dengan berbagai tantangan global, kemudian utamanya terkait dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed yang masih cukup hawkish. Kita juga tercermin dari saham-saham di sektor pertambangan, tampaknya juga di satu sisi sudah mulai ada tren kenaikan begitu ya, meskipun kenaikannya belum begitu signifikan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menarik juga Safira, pada hari ini sektor teknologi ini yang biasanya menjadi sektor yang laggard begitu ya di tahun 2022. Tapi ternyata di tahun 2023 ini bahkan saham Gotoh kembali manggung. Sebenarnya ini ada apa sih dengan saham Gotoh? Ya kalau kita lihat saham Gotoh ini, Gojek, Tokopedia akhirnya bangkit begitu ya dan menembus di angka lebih dari 100, tepatnya di 105 dengan menguat 8,25% begitu ya. Dan kalau kita lihat saham perusahaan teknologi ini sebelumnya memang udah tersungkur begitu ya, cukup lama berada di level di bawah 100 rupiah per lembar saham. Penguatan saham Gotoh karena kalau kita lihat begitu ya secara valuasi memang saham teknologi itu sudah murah begitu ya. Selain itu juga faktor makro juga turut ikut mendukung kenaikan saham induk Gojek dan Tokopedia itu. Dan kalau kita lihat ya penguatannya cukup signifikan sekali, Sasa.
Iya, memang terkait dengan saham Gotoh begitu ini cukup anomali di saat IHSG tampaknya tertekan sejak awal tahun begitu ya, tapi tidak pada saham Gotoh karena dalam sepekan terakhir saja, Saf, kalau kita lihat penguatannya sudah 10,5% berkebalikan dengan IHSG yang dalam sepekan terakhir justru masih terkoreksi nih sekitar 0,64%. Ya, tapi meski begitu ya, Saf, saham meskipun dalam 2 hari terakhir saham Gotoh ini kembali manggung, tapi belum mampu mengantarkan market cap Gotoh masuk ke dalam 10 besar market cap di tanah air nih. Jadi kita akan menantikan seperti apa sih arah pergerakan Gotoh. Apakah memang ini menjadi momentum bagi para investor untuk taking momentum buy on weakness atau justru sebaliknya nih, Fir. Kita akan nantikan saja. Apalagi di pekan depan ini juga bakal ada rilis kebijakan moneter Bank Indonesia yang tentunya juga akan diperhatikan oleh investor. Pastinya terkait dengan kenaikan suku bunga acuan akan memberikan dampak bagi berbagai sektor di tanah air. Terima kasih Safira atas review perdagangan terkait dengan IHSG sepanjang hari ini.